Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dakwah dan penyelamatan lingkungan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Hayuna Fatwa Nuriza, NIM 3619001. Yang kedua Syafiqah Ulfatun Nazifah, NIM 3619009. Dan yang terakhir Dina Ardianti, NIM 3619024. Langsung saja kepada materi. Yang pertama, lingkungan adalah semua faktor luar, fisik dan biologis yang secara langsung berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi manusia. Lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruangan dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya, yaitu manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pandangan Islam terhadap lingkungan hidup. Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan perhatian besar terhadap kelestarian lingkungan hidup. Jauh sebelum manusia mulai merumuskan suatu deklarasi penyelamatan lingkungan melalui KTT Bumi di Rio de Janeiro tahun 1990, yang ditindaklanjuti dengan adanya Protokol Kyoto dan KTT Bumi di Bali pada tahun 2007 yang lalu. 14 abad yang lalu, Islam telah mengajarkan akan perlunya perhatian manusia terhadap kelestarian alam dan lingkungan. Selanjutnya, pandangan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat terhadap lingkungan hidup. Pada sistem sosial budaya masyarakat yang masih ketat dengan memegang prinsip nilai-nilai budaya dan agama, perilaku masyarakat dikendalikan oleh aturan-aturan adat yang berpegang teguh pada usaha pelestarian lingkungan. Menurut Desmond 1997, berbagai kearifan lokal atau local wisdom masih berlaku secara ketat di masyarakat, terutama pada masyarakat pedesaan yang masih relatif homogen dan sangat teguh memegang prinsip adat. Sebagai contoh, masyarakat Baduy di Banten dan masyarakat suku Kubu di Jambi melarang warganya untuk menebang pohon dan berburu binatang di hutan. Bahkan lokal wisdom yang diajarkan kepada anak-anak di lingkungan masyarakat pedesaan di Jawa melarang anak-anak untuk bermain jauh ke hutan dengan alasan banyak ditunggui oleh dedemit dan makhluk halus. Walaupun berbau mistik dan irasional, ajaran tersebut pada intinya mengajarkan kepada anak-anak untuk menjauhi kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat, terutama pada masyarakat di sekitar lereng pegunungan. Selanjutnya, faktor perhatian manusia terhadap kelestarian lingkungan itu ada 3 faktor, yaitu faktor globalisasi ekonomi, faktor penegakan hukum, faktor kesadaran masyarakat. Lalu permasalahan yang dihadapi itu ada illegal logging, masalah bidang kelautan, dan global warming. Lalu ada upaya dakwah dalam penyadaran lingkungan bagi masyarakat. Yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup masih perlu ditingkatkan, utamanya pada pelaku usaha kecil dan menengah. Penegakan hukum lingkungan yang masih lemah, pemahaman konsep pembangunan berwawasan lingkungan belum sinkron bagi seluruh stakeholder. Masih banyaknya masyarakat yang memiliki kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat sehingga mengakibatkan kesulitan untuk mengelola sampah pada tahap berikutnya. Selanjutnya, dakwah dan kampanye lingkungan. Yang pertama yaitu membiasakan diri untuk menjaga kebersihan dan menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, menjaga kualitas sumber daya air. Yang ketiga, membiasakan diri untuk tidak mematikan tumbuhan atau tanaman yang tidak mengganggu kelangsungan hidup manusia, karena akan berakibat
terputusnya rantai makanan yang akan mempengaruhi keseimbangan ekologi. Yang terakhir, menyediakan fasilitas pembuangan sampah di tempat umum. Terima kasih, mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.